si pepayu aku, tanding duaku, itang duaku, kundul tak tedis, tanah surah-surah. Berjua-jua, terpujilah gelar Tuhan. Ibas jumpakah kita Rabu PJJ, ibas suarega. Mari saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, jendela kehidupan kita, orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus adalah kebenaran firman Tuhan. Di dalam kita bersekutu, bersaksi, dan berdiakonia, kebenaran firman Tuhan menerangi hati kita. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, di dalam mengingat bahwa hari ini dengan tema kita nahkan kekelengan arah budaya, kita mau merasakan satu lagu dalam nuansa musik karo, sehingga kita menyanyikannya mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa lepas dari budaya karo. Mari saudara-saudara, dengan versi dari musik karo ini kita buka kitab Deden kita nomor 187. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Terpujilah gelar Tuhan. Marilah kita mengucapkan gagah kuasa ibas di batanari aluraduras kita ertoto. Mari kita ertoto. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Allah pada hari ini. Bersama-sama kami datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Betapa Engkaulah Allah kami yang hebat dan luar biasa. Di saat pandemi COVID-19 ini masih ada di tengah-tengah dunia ini, kami percaya Tuhan juga lebih besar lagi kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun dengan mata jasmani kami masih melihat banyak
keadaan saudara-saudara kami yang terkena penyakit corona ini. Tapi kami percaya lebih banyak lagi mujizat Tuhan. Dengan merenungkan keadaan ini, kami mendapatkan yang terbaik. Tuhan, berbicaralah kepada kami agar kami dapat menyampaikan kasih melalui budaya, melalui kebiasaan, melalui kesepakatan yang datangnya daripadamu sehingga menjadi berkat. Di dalam PJJ kami ini, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini kita terima dari Yohanes 20 ayat 38 sampai pada ayat 42. Saudara-saudara, kalau boleh kita membaca bersama demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea yang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kita hari ini, di mana pada hari ini di dalam tema kita yang spesial karena ada kata-kata nahkan kekelengan arah budaya, di mana kita bisa mengatakan menyampaikan kasih dengan cara-cara budaya. Apa artinya budaya? Nah, kita tentu bertanya-tanya. Budaya secara umum di dalam konteks sosiologi mengartikan adalah kesepakatan kumpulan manusia yang ada pada zamannya membentuk apakah itu nilai-nilai moral, membangun apakah itu nilai-nilai sosial, hubungan satu sama yang lain, apakah itu membentuk satu seni di dalam bangunan, di dalam tarian, di dalam ucapan, perkataan, atau di dalam nyanyian. Budaya termasuk di dalam kemampuan manusia untuk menyikapi dirinya, mengatasi keadaan dirinya, sehingga muncullah kesepakatan manusia-manusia pada kelompoknya, sehingga menimbulkan satu bentuk-bentuk yang telah kita katakan tadi. Nah, saudara-saudara, apa budaya? Contohnya di dalam orang Karo, kalak Karo. Aku berutarigan, kam kalak tarigan kali bubuku. Secara umum, membagai iba seda budaya baskalak Karo artinya lit perkade-kade. Kesepakatan nenek moyang kita membentuk satu aturan kekerabatan di dalam orang Karo. Ada kali bubu, ada sembuya, ada anak beru. Di dalam orang Karo, budaya secara ornamen
dapat kita lihat ada nilai-nilai ret-ret ya, seperti gambar yang silang-silang, dan itu biasa dikatakan cicak-cicak, menunjukkan kekeluargaan, kekerabatan, gotong royong, kebersamaan. Dan di dalam budaya orang Karo ada juga rumah yang pada zaman dulu disebut siwaluh jabu. Banyak yang diwariskan oleh nenek moyang kita di dalam budaya orang Karo. Nah, hari ini kita mau juga melihat budaya orang Yahudi, di mana kita belajar dan mengimani di dalam budaya orang Yahudi kita menemukan hubungan orang yang sudah meninggal dan yang belum meninggal, bagaimana mereka menyikapi keadaan tersebut. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca tadi secara jeli, jelas bahwa ada dua tokoh yang begitu, saya katakan begitu baik. Kenapa? Karena dua tokoh ini salah satunya adalah murid Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea. Kemudian dikatakan di sini murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi menjumpai Pilatus, memohon kepada Pilatus agar diizinkan menurunkan mayat Yesus. Nah, pada saat yang bersamaan, apakah di sini mereka sudah janjian? Tidak ada yang tahu ya. Nikodemus juga membawa 50 kati beratnya minyak mur dan minyak gaharu. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan 50 kati, kalau kita lihat referensinya sekitar 30 kilo. Saya membayangkan dua orang ini, yang satu menghadap Pilatus memohon izin, yang satu membawa minyak mur dan gaharu, seolah-olah mereka sudah digerakkan Tuhan untuk bisa melakukan penghormatan terakhir kepada mayat Yesus. Saya katakan ini adalah bentuk kasih dan penghormatan. Kenapa? Bukankah Yusuf dari Arimatea ini akan sangat berjuang untuk datang kepada Pilatus, memohon agar mayat Yesus diturunkan dan diambil? Coba kita bayangkan. Kalau boleh saya mengatakan, Nikodemus yang membawa 30 kg mur bercampur minyak gaharu, saya membayangkan ini adalah suatu kegiatan yang progresif atau proaktif, bersemangat, excited, ya, bersemangat melakukan keadaan untuk menghormati, mengasihi dan menunjukkan kasihnya kepada Yesus yang pernah menjadikan mereka mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal kuasa Tuhan, melihat, mengalami, merasakan. Kemana Petrus? Kemana yang lain? Tapi dua orang ini dalam teks ini dituliskan menunjukkan daya semangat yang luar biasa di saat-saat yang mencekam. Mengapa mencekam? Kalau saya membaca teks ini, membayangkan Yesus yang digantung di kayu salib dalam bentuk tubuh yang mengerikan, bekas cambuk, bekas luka, duri di kepala. Bahkan yang paling memalukan apa? Dialah mayat yang tergantung tanpa busana. Dan pada waktu itu, tentu keadaan itu mungkin biasa dikenakan kepada penjahat-penjahat besar. Yesus disamakan dengan penjahat-penjahat kaliber. Saya
membaca teks ini dengan rasa yang mendalam, membayangkan gerakan Yusuf dan Nikodemus sebagai gerakan yang luar biasa. Mereka melakukan kasih dan penghormatan dengan mengambil mayat Yesus, menaburkannya dengan mur dan gaharu bercampur minyak. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar juga, ternyata dalam referensinya kata mur ini termasuk di dalam beberapa rempah-rempah di kalangan orang Yahudi yang diambil dari getah damar. Damar ini termasuk kayu ya, kayu damar yang kuat sekali. Dan digunakan untuk mengencangkan kulit. Artinya jika memakai getah damar diubah namanya menjadi mur setelah diolah, maka ini bisa mengencangkan kulit. Bagi orang-orang yang ahli dalam kosmetik, digunakan juga untuk mengencangkan kulit muka. Dan dikatakan juga mur ini sebagai rempah-rempah pahit. Sering dipakai berbagai rempah dicampurkan dengan mur dan gaharu ditambah kemenyan. Ternyata kata mur ini sudah ada 5 kali di dalam kehidupan Yesus, mulai dari kelahiran sampai kematian. Dan itu dikatakan bahwa mur ini sebagai lambang penghormatan dan lambang kehidupan, keadaan yang pahit, karena mur ini diambil dari getah menjadi manis, ditambah dengan minyak harum. Sehingga makna-makna yang dalam tentang mur ini di dalam diri Yesus ada 5 kali. Yang pertama, ketika orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur saat kelahiran Yesus. Yang kedua, di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 38, Yesus diurapi perempuan yang pendosa, di mana kakinya diurapi dengan minyak mur. Kemudian di Matius 26 ayat 6 sampai 13, seorang perempuan juga mengurapi Yesus dengan mur di kepalanya. Yesus mengatakan itu adalah persiapan kematiannya. Dan itu juga di dalam makna rohani dikatakan minyak urapan kepahitan, karena akan menjelang menerima penyaliban untuk menanggung dosa-dosa manusia sedunia. Nah, saudara-saudara, yang keempat, mur ini juga dipakai saat Yesus disalibkan di dalam Markus 15 ayat 23. Ketika prajurit Romawi mencampurkan mur dan anggur dan memberikan kepada Yesus untuk diminum, Yesus menolaknya. Di dalam beberapa tafsiran mengatakan bahwa Yesus tidak ingin dikasihani, tetapi dia mau menerima, menanggung kepahitan di dalam penyaliban tersebut untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kelima adalah saat kematian di dalam teks kita, di dalam tubuh jasmani mayat Yesus, Yohanes 19 ayat 38 sampai 40, di mana Yesus dibalut dengan mur dan kemenyan dan gaharu. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya hari ini kebiasaan orang Yahudi di dalam tema ini memakai budaya mereka untuk bisa menghormati Yesus dan mengasihi Yesus di dalam keterikatan saat dia hidup, memberikan perhatian? Saya mengatakan di sini, yang pertama, Yesus tidak dipermalukan. Dia tidak
tergantung begitu saja di kayu salib, tetapi dihormati di dalam jasadnya sekalipun. Dan di dalam adat Yahudi menunjukkan kasih yang sudah ditunjukkan Yesus kepada murid-murid dan banyak orang, telah tumbuh benih-benih kasih, keberanian, perjuangan kepada Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang datang pernah bercakap-cakap dengan Yesus di malam hari sebagai seorang yang ingin mengetahui makna kebenaran tentang hidup baru. Nah, saudara-saudara, benih-benih kasih yang sudah ditebarkan ternyata tidak hilang. Dan kematian Yesus di dalam jasadnya yang utuh dengan bentuk yang mungkin kita bisa bayangkan sangat tragis, penuh dengan cambukan, dua orang ini datang dengan keberanian yang sudah tumbuh di dalam hatinya karena nama dan kuasa Yesus, menjadikan pembaharuan yang besar. Sebab tidaklah gampang memberikan perhatian dengan kasih kepada orang yang sudah meninggal dalam kasus kejahatan. Nah, saudara-saudara, poin pertama yang boleh kita terima hari ini di dalam PJJ kita, yang pertama, biarlah benih kasih Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu ada di hati kita. Amin. Di dalam budaya orang Karo, di dalam kedukaan, kita dapat menjadi berkat. Hidup kita dapat menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, inilah menjadi bagian kita di masa-masa COVID-19 ini. Sekalipun teman kita ada yang sudah kehilangan, mungkin tidak di dalam rukun, tapi di dalam keluarga atau teman saudara, kita tetap satu di dalam doa kita. Walaupun kita berpisah, tetapi kasih Kristus menyatukan kita dan memberikan kita kekuatan untuk dapat menjadi berkat melalui budaya. Teleponlah mertua kita, teleponlah orang lain yang mungkin sepupu kita, yang mungkin dalam kedukaan, yang mungkin kekurangan, kita menjadi berkat dengan cara Tuhan, apakah ucapan, tindakan. Berikanlah waktu kita yang 5 menit, 2 menit itu untuk menjadi berkat. Bahkan mungkin lebih banyak lagi. Terpuji nama Tuhan karena hari ini Mas Kemenyan Mur yang sudah ada di dalam memperingati Yesus mulai dari lahir, secara khusus adalah Mur itu, sampai kita juga menerima maknanya. Biarlah kita menjadi berkat seperti Mur ini menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terpuji nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu. Hari ini kami mendapatkan berkat rohani, makanan rohani, kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan seperti Yesus di dalam kasihnya telah tumbuh di dalam muridnya Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Biarlah itu juga mengalir kepada kami, sudah tumbuh dan berbuah, dan kami menjadi berkat di tengah-tengah zaman ini melalui budaya kami, melalui perkadekaden, melalui kekerabatan, melalui keadaan kami tetap menyapa satu sama lain dan menjadikan keadaan ini peluang untuk menjadi berkat. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Kehidupan kami sudah menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan juga memberikan iman percaya, kesehatan dan rezeki yang datangnya daripadamu untuk memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menjadi berkat di tengah-tengah budaya kita. Shalom. Tuhan berkati. Semangat.